Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claresta Kriswidyadari, NIM 396 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu saya Resida Rizdia Nabila, NIM 388. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungannya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu menjelaskan tentang kejahatan dan kriminologi. Tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Pengertian kriminologi. Secara etimologis, kata kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu krimen, yang artinya kejahatan, dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan. Menurut pengertian ini, kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Creasy, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Selanjutnya, kriminologi dapat dibagi dalam 3 bagian utama, yakni sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Yang kedua, etiologi kejahatan yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan. Yang ketiga, penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan. Menurut pengertian kriminologi menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Creasy adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Yang kedua, ruang lingkup kriminologi adalah meliputi antropologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuhnya. Yang kedua, sosiologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Yang ketiga, psikologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya di bidang ilmu ini antara lain, apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan. Yang keempat, psikotopologi dan neotropologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini adalah antara lain, apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan, dan kejahatan apa yang ditimbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut. Yang kelima, ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi yang pertama, higiene kriminal atau usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua, politik kriminal. Usaha penanggulan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi di sini. Yang ketiga, kriminalitis. Ilmu tentang pelaksanaan penyidik teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Selain ruang lingkup kriminologi di atas, menurut Sutherland, kriminologi meliputi A. Sosiologi hukum, B. Etimologi kriminal, C. Onologi.
Etimologi kriminal atau kriminologi dalam arti sempit, yakni ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti sebab pusat timbulnya suatu kejahatan. B. Politik kriminal. Sudarto memberi 3 pengertian pada istilah politik kriminal, yaitu yang pertama dalam artian sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang kedua, dalam arti luas, keseluruhan fungsi dalam aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dan dari peradilan dan polisi. Yang kedua, pengertian kejahatan. Kejahatan adalah nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan atas pelanggarannya. Bentuk-bentuk dari kejahatan. Yang pertama, cara melakukan kejahatan itu, luasnya perlakuan kejahatan itu, frekuensi perlakuan kejahatan. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, yakni yang pertama, menurut teori biologis. Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmania seseorang di bawah sejak lahir melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal, serta penyakit mental. Faktor biologi juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatannya itu. Misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lainnya. Kedua, teori psikogenesis. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Artinya, perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya, pada keluarga hancur akibat perceraian, atau salah satu asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seseorang pelaku kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik. Yang ketiga, teori sosiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktural sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Teori ini mengarahkan bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya. Yang keempat, teori subkultural delinquency. Teori ini adalah sifat-sifat struktural sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Oleh karena itu, populasi yang pada status sosial ekonomis penghuninya rendah. Kondisi ini merupakan perkampungan sangat buruk atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk,
ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dari keluarga. Nah, selanjutnya, ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, kejahatan perorangan dengan kekerasan. Yang kedua, kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi. Yang keempat, kejahatan politik. Yang kelima, kejahatan terhadap ketertiban umum. Keenam, kejahatan konvensional antara lain yaitu perampokan, pencurian, dan kekerasan. Yang ketujuh, kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian, terorganisasi, serta pengedaran narkotika. Yang kedelapan, kejahatan profesional yang dilakukan sebagai satu cara hidup seseorang. Untuk selanjutnya, mengenai mazhab positif, Italian, dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan disampaikan oleh rekan saya yaitu Claresta. Mazhab Italia atau aliran biologi kriminal, ahli penyelidikan kejahatan dalam mazhab ini yang terkenal adalah Dr. Cesar Lombroso yang mengemukakan pendapatnya dalam buku El Homo Delinquente. Beliau adalah seorang mahaguru pada sebuah universitas di Turin, Italia, dalam ilmu kedokteran, kehakiman, dan psikiatri, dan menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia. Beliau telah menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang hukuman. Dari penyelidikan ini, ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya, dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Hal itu dapat terlihat keadaan fisiknya, bentuk badannya. Yang pertama, kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring. Yang kedua, mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar. Yang ketiga, rahang yang menonjol ke depan, lubang hidung yang terlalu besar, rambut keriting. Keadaan psikis atau jiwanya, tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan, dan perasaan sakit kurang jika dipukul. Gila hias, kejam, tak tahu agama, tak berperi kemanusiaan. Tabiatnya suka membuat lukisan dengan lengan, dada, suka minuman keras, main judi. Pendapat Dr. Cesar Lombroso mengenal sebab-sebab kejahatan, sifat-sifat menyimpang menurut Lombroso terjadi karena keturunan atau orang itu dilahirkan sebagai penjahat. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut di atas adalah orang-orang yang akan atau kemungkinan dapat menjadi penjahat. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut ada kemungkinan dan dikhawatirkan akan menjadi penjahat, lambat atau cepat, dan dikatakan bahwa orang itu mempunyai tipe Lombroso. Sebab-sebab dari kejahatan dicari pada diri orang, yaitu pada bentuk rupa dan mukanya atau pada keadaan jiwanya, yang selalu menyimpang dari kebanyakan orang lain. Si penjahat dipandang sebagai manusia yang lebih rendah derajatnya daripada manusia yang biasa. Menurut Lombroso, orang itu menjadi penjahat karena memang ia dilahirkan sebagai seorang penjahat atau goboran misdadiger. Pendapat Lombroso ini mendapat perhatian dari masyarakat, tetapi juga dicela keras. Tidak setiap orang yang memenuhi syarat-syarat penjahat dari Lombroso menjadi penjahat. Lama-kelamaan ternyata bahwa kesimpulan Lombroso itu banyak kesalahannya, karena penyelidikannya ditekankan pada faktor perseorangan menjadi sebab-sebab kejahatan pada diri si penjahat itu sendiri. Dan juga Lombroso menolak pendapat mazhab klasik yang menganggap bahwa kriminalitas adalah suatu ciri karakteristik yang terdapat pada sifat dasar manusia.
Sebaliknya, dengan menggunakan konsep-konsep yang diambil dari fisionomi, eugenika awal, feminisme sosial, teori Lombroso mengenai antropologi kriminologi, pada dasarnya menyatakan bahwa kriminalitas adalah sesuatu diwariskan dan bahwa seseorang yang dilahirkan bersifat kriminal dapat diidentifikasi dengan memperhatikan cacat-cacat fisiknya, dengan demikian menegaskan bahwa seorang penjahat adalah seorang yang biadab atau memiliki atavisme atau cacat tubuh bawaan. Aliran sosiologi kriminal atau mazhab Prancis, penganjurnya ialah Lacazette pada tahun 1843 sampai 1924, seorang mahaguru di Prancis dalam ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini adalah suatu reaksi terhadap aliran antropologi kriminal, menolak tentang adanya orang jahat karena bawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Seseorang itu menjadi atau berbuat jahat ialah disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Mudah dimengerti bahwa misalnya perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal terhadapnya kemiskinan atau pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Selain itu, jika barang-barang tinggi misalnya karena barang-barang tinggi misalnya karena peperangan, sedangkan pendapatan masyarakat tidak mencukupi, sudah tentu kejahatan pencurian, korupsi akan lebih besar jumlahnya daripada zaman normal. Kocar, pengaruh film-film yang tak baik, serta buku-buku porno tak kurang mempengaruhi jiwa anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka tiru di film-film atau buku-buku tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, sosial kultural atau sosial kriminal. Cultural deviance teoris, teori-teori penyimpangan budaya. Pada sisi lain, cultural deviance teoris memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class, kelas bawah yang bisa menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh atau slum areas, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Terdapat persamaan antara strain maupun cultural deviance teoris yang menempatkan kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas. Ada 3 teori dari cultural deviance theories, yaitu cultural deviance theories atau teori-teori penyimpangan budaya. Pada sisi lain, cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class atau kelas bawah yang bisa menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh atau slum areas, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Terdapat persamaan antara strain maupun cultural deviance teoris yang menempatkan kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas. Ada 3 teori dari cultural deviance teoris, yaitu yang pertama, social disintegration. Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi, yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Yang ketiga, differential association. Teori ini memegang pendapat bahwa orang yang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola tingkah laku kriminal. Yang ketiga, cultural conflict. Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct form atau aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin
berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. Dapat diartikan ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat dan delikuen pada kenyataan menyesuaikan diri dan bukan pada nilai konvensional, melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok. Kelas menengah dengan demikian deviance dapat diterapkan baik pada perbuatan non-kriminal yang dipandang oleh kelompok itu sebagai aneh atau tidak biasa, misalnya gaya hidup masyarakat Amis di Amerika Serikat, maupun perbuatan kriminal atau perbuatan yang oleh masyarakat dilarang. Jadi penyimpangan itu tidak selalu berarti jahat atau buruk, hanya dianggap berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut teori kultural Davis itu sendiri, masyarakat Indonesia terdiri atas kelompok dan subkelompok yang berbeda-beda, masing-masing dengan standar ukuran benar salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di suatu masyarakat mungkin dianggap normal di suatu masyarakat. Ulang lah ya. Menurut teori kultural Davis sendiri, masyarakat Indonesia terdiri atas kelompok dan subkelompok yang berbeda-beda, masing-masing dengan standar ukuran benar salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di suatu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh kelompok lain. Akibatnya, orang-orang yang menyesuaikan diri dengan standar budaya yang dipandang menyimpang sebenarnya telah berlaku sesuai dengan norma merekanya sendiri. Tetapi dengan melakukan hal tersebut, mungkin ia telah melakukan kejahatan, yaitu norma-norma dari kelompok dominan. Yang pertama, social disorganization theory. Para sarjana yang berhubungan dengan Universitas Chicago, Mazhab Chicago, tertarik dengan lingkungan yang disorganized secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi kriminal menggantikan nilai-nilai dan tradisi konvensional dan ditransmisikan atau diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka mengkaji lingkungan itu beserta orang-orang yang tinggal di dalamnya. Yang kedua, W.I. Thomas dan Florian Zaniacki. Thomas dan Zaniacki dalam bukunya The Police Vision in Europe and America menggambarkan pengalaman yang sulit yang dialami petani-petani Polandia ketika mereka meninggalkan dunia Lamina, yaitu kota industri di dunia baru. Kedua sarjana itu membandingkan kondisi para imigran yang tinggal di Polandia dengan mereka yang berada di Chicago. Mereka juga menyelidiki asimilasi dari para imigran, tetapi generasi kedua tidak tumbuh di daerah pertanian di Polandia. Mereka lebih memilih tinggal di kota, yaitu di Amerika. Thomas dengan Zaniacki mengaitkan dengan social disorganization, yaitu the breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social control in neighborhood and communities. Yang ketiga, Robert Park and Ernest Burgess atau natural urban areas. Park and Burgess mengembangkan lebih lanjut studi tentang social disintegration dari Thomas dan Zaniacki dengan mengintroduksi analisis ekologis dari masyarakat manusia. Dalam studinya tersebut tentang disorganisasi sosial, mereka mengembangkan pemikiran tentang natural urban areas yang terdiri dari beberapa zona. Dan setiap zona memiliki struktur dan organisasi sendiri. Yang keempat, Clifford Shaw dan Henry MC Kay atau cultural transmission.
Clifford dan McKay tertarik dengan model yang dikembangkan oleh Burgess yang mendemonstrasikan bagaimana penduduk tersebar di ruang-ruang yang berbeda. Dan akhirnya, Shaw dan McKay mendapati bahwa anak laki-laki yang lebih tua berhubungan dengan anak laki-laki yang lebih muda pada beberapa pelanggaran dan bahwa teknik-teknik melakukan delinquency telah berjalan panjang bertahun-tahun. Bukti-bukti dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa delinquency was socially learned behavior transmitted from one generation to the next in disorganized urban areas. Inilah yang kemudian dianggap sebagai kultural transmission. Kelima, kritik terhadap teori disorganisasi sosial. Yang A, terlalu bergantung pada data rasi yang sangat mungkin mencerminkan ketidaksukaan polisi pada lingkungan kumuh. Yang kedua, terlalu fokus pada bagaimana pola-pola kejahatan transmisikan, bukan pada bagaimana is dimulai pertama kali. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan mengapa delinkuensi berhenti dan tidak menjadi kejahatan begitu mereka beranjak besar. Yang keempat, mengapa banyak orang di area socially disorganized tidak melakukan perbuatan jahat. Yang kelima, tidak menerangkan delinkuensi di kalangan kelas menengah. Keenam, differential social organization. Edwin H. Sutherland menolak penjelasan kejahatan yang individualistik teori neolomborisian bahwa kejahatan merupakan ekspresi psikopatologi yang lebih benar daripada teori Lombroso bahwa penjahat terdiri dari orang-orang secara fisik berbeda. Sunderland mengganti konsep social disorganization dari Shaw McKay dengan konsepnya dengan differential social organization. Istilah ini kurang bermuatan nilai dan dapat memotret lebih akurat dari area-area kriminal. Jadi, Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial bertata secara berbeda. Beberapa terorganisasi dalam menduduki aktivitas kriminal, yang lain terorganisasi melawan kriminal. Ada 4 macam teori, yakni teori ekologis, teori konflik, dan teori kebudayaan. Teori dari faktor ekonomi, teori differential association. Teori ekologis adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota, khususnya urbanisasi. Yang kedua, teori konflik kebudayaan. Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial. Selanjutnya, konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Yang ketiga, teori-teori faktor ekonomi. Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir, teori differential association. Teori ini dilandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proporsi dalam proses terjadinya kejahatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi. Kedua, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Ketiga, bagian terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang lain.
Keempat, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan. Kelima, arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batas hukum. Keenam, seseorang menjadi delinkuan karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku. Ketujuh, differential association dapat bervariasi dalam frekuensinya. 8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan. Terakhir, sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.